Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmat. Amitna bi mauti syuhada wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratil awliya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun al-muhtaramun para alimil ulama, para asatidz wal asatidzah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, bisa di-spill satu-satu monggo dalam hati saja ya. Masing-masing dari majelis ta'lim mana, dari pelosok bumi bagian mana. Alhamdulillah dipersatukan di tempat ini ya. Ada yang datang dari kulon, dari kidul, dari selatan, dari wetan, dari apa lagi? Dari kulon. Ya. Insyaallah, alhamdulillah kita dipersatukan pada sore hari ini, dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk bisa membersihkan hati kita dengan salah satunya adalah belajar sirah nabawiyah, belajar alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah takdirkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi cinta dalam hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perbaiki kembali ibadah kita, ibadah secara zahiriyah dan ibadah secara batiniyah, sehingga makna dari ibadah itu bukan hanya sekedar sebagai rutinitas, tapi ibadah itu benar-benar menjadi roda penggerak kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati Umi Fatih, Umi Farhana, Umi Fatimah. Saya tidak sebut nama suaminya karena saya tidak kenal nama suaminya. Ya, atau nyonya.
senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa terbimbing langkah kakinya, terbimbing hatinya, diberkahi rumah tangganya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya memiliki tujuan, bukan hanya sekedar bahagia ketika di dunia, tapi Allah juga bimbing untuk bisa bahagia di akhirat. Untuk kita semua juga mudah-mudahan kita dikumpulkan di tempat ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah tanda, sebuah indikasi bahwa insya Allah dan mudah-mudahan biiznillah, biqudratillah, semua atas kehendak Allah, Allah juga akan kumpulkan kita di syurganya. Amin. Allahumma amin. Bersama para kekasih-kekasih Allah, bersama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman semua, sehat sore hari ini? Alhamdulillah. Ngantuk nggak sih? Ngantuk nggak sih? Enggak ya? Kalau ngantuk ngelihat ke saya aja. Iya, ngelihat ke saya aja, dijamin pules. Iya, jadi adem gitu. Dan iya, Masya Allah, di Masjidil Haram mudah-mudahan kita menjadi salah satu tamu undangan ya di tahun-tahun yang akan datang, di waktu yang paling tepat, Insya Allah. Ya, mudah-mudahan juga nih tempat ini juga nih diberkahi Allah. Rumah ini bukan hanya sekedar sebagai tempat tinggal, tapi di sini juga dicetak generasi-generasi Qurani, generasi-generasi Nabawiyah, generasi-generasi yang bisa menjadi investasi bagi khidmah kepada agama, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Teman-teman semua yang sudah pegang kitab, silakan dibuka kitabnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita berikutnya pada kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ya, ternyata sudah pegang semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, kita mah emang ngajinya kudu punya buku. Punya buku belum tentu paham, apalagi kagak punya bukunya. Punya buku seringnya mah lupa, apalagi nggak punya bukunya. Dan adab ngaji itu emang harus punya kitab. Adabnya dengan ilmu tuh harus punya kitab, harus pegang bukunya, harus pegang kitabnya. Dah habis pegang kitabnya, tanya sama yang ngolektif tuh kitab, bayar berapa duit harga kitabnya gitu. Gitu teman-teman. Tapi Masya Allah ya, berkah majlis ta'lim itu, berkah majlis ilmu itu menggugurkan dosa, betul. Mendapatkan pahala setara dengan 1000 rakaat salat sunnah, betul. Memerdekakan budak 1000 budak, betul. Bahkan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di lautan, ikan-ikan apa segala macam itu beristighfar untuk para penuntut ilmu, itu betul. Betul sekali, pahalanya emang Allah kasih semuanya buat orang-orang yang menuntut ilmu. Itu betul banget teman-teman, betul banget. Mau itu ngaji bawa kitab atau enggak bawa kitab, pahalanya tetap dapat. Pahalanya tetap dapat. Ada orang yang ngajinya jider, ngaji sambil nyender. Ada jiping, ada jiping ngaji sambil nguping. Ada lagi satu lagi jirok. Habis ngaji kitabnya ditaruh. Dibuka lagi nanti bulan depan pas kajian. Masya Allah. Iya. Ya, dan balik lagi,
selama niat kita karena Allah tetap dapat pahalanya. Yang penting sampai sini duduk yang mantep, mau lenggak lembut nggak apa-apa, asal jangan dikotorin masjidnya dengan ngomong yang buruk-buruk, jangan dikotorin majelisnya dengan ngomong yang buruk-buruk, bagi-bagi tetangga dan yang lain-lain, bagi-bagi kiri kanan dan yang lain-lain, jangan itu ngotorin majelis, gitu ya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bacakan suratul Fatihah seperti biasa. Kita hadiahkan suratul Fatihah ini kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita hadiahkan juga kepada ayahanda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Abdullah. Karena insya Allah sore hari ini kita akan masuk pada kisah hidup Sayyid Abdullah. Dan kemudian kita hadiahkan juga Fatihahnya untuk pengarang kitab Khulasah Nurul Yaqin, yaitu Syekh Umar Abdul Jabbar. Dan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita juga untuk mudah bisa menerapkan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina. Khususan ila hadrati min sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan khulafaur rasyidin, khususan ahli zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan hadrati barakatul qalbi, khususan hadrati syafaat al-jilan, khususan hadrati syasana jannah syahid. شيخنا ورب روحنا في هدي رسول الله وأولى بدنا عصب الخلق وسلم نصوص الله مؤلف هذا الكتاب شيخ عمر بن عبد الجبار. فخصوصا إلى روحي من أهل القبور أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن dan mu'allif hadzal kitab Khulasah Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab kedua, yaitu tentang nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya ayah beliau. Yang pertama, ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau mau lengkapnya lagi di halaman berikutnya nih ada diagramnya nih teman-teman. Ya, ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nawar bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Sayyidina Ismail alaihi salam bin Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ini sampai nasabnya kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, Rasulullah itu lahir sebagai salah satu anak dari suku Quraisy. Quraisy itu kalau dalam diagram ini itu namanya Fihir. Nah, di sini ada nih Fihir. Ya, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir. Fihir itu yang dijuluki dengan Quraisy. Ya, dijuluki dengan Quraisy itu dari namanya Fihir. Nah, Rasulullah nasabnya sampai kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Gitu ya. Nah, ini silakan bisa dilihat di diagramnya. Dan Sayyidina Abdullah alaihi salam adalah anak dari Abdul Muttalib sampai dengan ke atas, sampai dengan ke Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Kemudian teman-teman, kalau melihat dari silsilah nasabnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahandanya, bisa dipastikan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ayah beliau adalah semua orang-orang yang ahli tauhid, semua orang-orang yang kenal Allah, semua orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi jalur nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersambung kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salam, dan ke bawah dari Sayyidina Ibrahim sampai ke Sayyidina Abdullah, mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdul Muttalib, mereka itu hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu masa apa? Masa di mana terangkatnya Nabi Isa alaihi salam dan belum terputusnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup Nabi dan Rasul. Gitu ya. Masa-masa kosong dari Nabi, nggak ada Nabi tuh di masa itu. Gitu. Disebutnya masa fatrah atau kosong dari kenabian, masa terangkatnya Nabi Isa alaihi salam dan belum terutusnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka ini, beliau-beliau ini adalah orang-orang soleh, orang-orang yang memegang ajaran agama Nabi Isa alaihi salam dan memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana semua nabi dan rasul, bahkan sebelum diturunkannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua itu membawa agama tauhid, agama Islam. Cuma namanya belum Islam, namanya tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Disebut Islam ketika zamannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya itu namanya agamanya tauhid. Sama-sama menyembah Allah. Itu ya yang pertama. Kedua, ibunda beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zurrah bin Kilab. Nah, nasabnya kita lihat di diagram sampingnya. Nasab ibundanya ketemu sama nasabnya ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada jalur Kilab. Nah, Sayyidah Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zurrah bin Qusay bin Kilab. Tuh, ketemunya di Kilab. Dari Kilab ketemu Murrah. Murrah ini nasabnya ayahanda. Saya menjelaskan ini, kenapa saya memaparkan ini? Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ayahanda Rasulullah dan ibunda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Abdullah dan Sayyidatuna Aminah, mereka berdua ada di nerakanya Allah. Gitu. Mereka berdua ini katanya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, karena mereka hidup belum zaman Rasulullah SAW. Di sini kenapa saya pengen memaparkan ini? Saya adalah sebagian dari orang yang membantah klaim itu. Sekalipun mereka hidup di zaman fatrah, di masa Rasulullah belum diutus dan di masa Nabi Isa diangkat, tapi mereka adalah orang-orang yang bertauhid.
Mereka adalah orang-orang yang memegang teguh ajaran agama Nabi Isa dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan mereka itu adalah orang-orang yang dititipkan nurnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nurnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dititipkan di sulbinya Sayyidah Aminah dan di sulbinya Sayyid Abdullah. Masa iya ada nurnya Rasulullah, orang yang dititipkan nurnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimasukin ke dalam nerakanya Allah? Itu nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin. Ada satu kisah, teman-teman pernah dengar Sayyidina Ukasyah, sahabat Rasulullah, pernah dengar ya? Ukasyah ya, pernah dengar ya? Ukasyah itu pernah kena pukul sama Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah menjelang wafat, kemudian Rasulullah tuh ngumpulin teman sahabat-sahabatnya, Sahabat-sahabatnya dikumpulin. Nah, Rasulullah bilang gini, semua sahabat-sahabatku yang hari ini berkumpul bersamaku di sini pada hari ini. Aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah dari kalian yang pernah aku sakiti? Gitu. Adakah dari kalian yang pernah aku sakiti? Kata Rasulullah. Sahabat tuh senyap semua, nggak ada yang nunjuk, nggak ada yang ngangguk, karena emang Rasulullah itu semenawan itu sikapnya. Jangan lagi menyakiti secara fisik, lisan aja, jangan lagi lisan, tatapan aja deh. Tatapan sinis itu nggak pernah, senyuman sinis itu nggak pernah gitu. Makanya begitu sahabat ditanya semuanya senyum. Rasulullah nanya lagi, pas pertanyaan ketiga nunjuk seorang laki-laki. Hari saya dipukul olehmu Rasulullah, badan saya dipukul olehmu Rasulullah. Nih kata sahabat ini nih. Terus Rasulullah bilang, oh iya, kalau begitu apa yang ingin kau lakukan saat ini padaku sebagai balasan? Kata Rasulullah. Sahabat ini bilang, hari ini saya pengen balas pukulanmu Rasulullah. Pukulanmu saat itu mengenai tubuhku, kata si sahabat ini. Rasulullah fair-fairan, oh ya udah kalau gitu. Ya, saya pasang badan, silakan pukul bagian mana tubuh kamu yang pernah saya pukul. Kata Rasulullah SAW. Sahabat yang lain mendengar gitu udah geram semua kan. Orang kurang ajar nih. Udah apalagi Sayyidina Umar kan udah begini-begini. Tapi ditahan sama Rasulullah, jangan biarin. Sampai kemudian sahabat itu bilang, Rasulullah, saya akan lakukan hari ini apa yang pernah kau lakukan kepadaku dengan syarat. Ketika itu engkau pukul badanku dalam kondisi saya tidak berpakaian, saya nggak pakai baju. Sekarang saya minta buka baju Rasulullah. Dibuka baju Rasulullah. Begitu dibuka, Rasulullah itu udah siap mau dipukul. Sahabat itu mendeketin. Begitu mendeketin, dipukul nih sahabat yang aneh udah geram semua, udah pasang badan semua kan. Begitu tangan ini bisa menyakiti tubuh indahmu, tubuh muliamu. Ya Rasulullah, maafkan dengan kalimatku barusan. Aku hanya ingin tubuhku menempel dengan tubuhmu. Aku hanya ingin kulitku bersentuhan langsung dengan kulitmu yang mulia. Karena kulit yang bersentuhan langsung dengan kulitmu yang mulia, Allah telah berjanji kulit itu tidak akan dibakar api neraka. Tuh, gitu teman-teman. Itu yang orang lain, yang kulitnya cuma nempel. Ya sekarang bapaknya Rasulullah sama ibunya hamil 9 bulan 10 hari. Masa iya yang nurnya ada dalam sulbi beliau dihalalkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah? Itu nggak mungkin. Gitu teman-teman. Maka saya ingin menjelaskan jalur ini untuk mempertegas bahwa ibunda dan ayahanda Rasulullah SAW mereka adalah min ahlil jannah, karena mereka adalah orang-orang terkasih Rasulullah SAW. Begitu ya, teman-teman nggak pernah dengar ya pernyataan itu ya?
Pernah dengar? Nggak pernah dengar ya? Ada beberapa yang bilang, karena emang ada hadisnya teman-teman. Cuma itu ditafsirin lagi sebetulnya sama ahli hadis yang lain gitu. Makanya teman-teman, belajar Quran itu harus punya guru. Belajar hadis harus punya guru. Karena otak kita ini nggak mampu menerjemahkan Al-Quran sendiri. Otak kita ini nggak mampu menerjemahkan hadis sendiri. Gitu. Kemarin saya baru sowan sama guru saya, Sayyidah Afra bin Ahmadi. Beliau istri dari guru saya, Siti Syah Rahimuddin. Saya sowan sama beliau karena anak saya nomor 1 ngaji sama beliau. Pas sowan, saya cerita bla bla bla. Beliau cerita juga. Iya teh, sekarang mama di majelis bukan cuma sekedar ngajarin Quran, tapi nyisipin hikam. Hikam itu teman-teman, kalimat-kalimat mutiara dari Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah itu tuh disisipin tuh sama Mama Afra, sama Mama Afra. Ada pelajaran hikam ternyata yang beliau kasih ke anak-anak. Kata Mama Afra gini, kadang kita itu, hati kita nih terlalu bebal, terlalu tebel kotoran dalam hati kita ini untuk memahami Quran. Gitu teman-teman. Hati kita masih tebal juga tuh, masih belum bisa pahamin itu. Allah buat para ulama membuat syair-syair tentang ketuhanan, syair-syair tentang makna kehidupan, biar kita paham intinya bahwa ajaran Al-Quran sebegitu indah, sebegitu tafsil dan sebegitu perincinya. Dan ternyata hati kita lebih kesentuhnya dengan kata-kata mutiara tadi. Bukan Al-Qur'annya yang murahan, tapi Al-Qur'an terlalu mahal untuk dipahami dengan hati kita yang bebal, apalagi kita belajarnya sendirian. Paham ya teman-teman ya? Begitu. Nah itu, jadi ayahanda dan ibunda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang mulia. Ayahandanya bernasab sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ibundanya pun bernasab sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ayahandanya disebut Sayyid atau Sayyidina, kalau ibundanya disebut Sayyidatina. Sayyidatina diterjemahin lagi sama orang Indonesia jadi Siti. Itu yang punya Siti. Sayyidatina. Iya, Sayyidatina. Kalau laki-lakinya Sayyid. Atau orang-orang Arab itu ribet ngomong Sayyid jadi Sidi. Sayyidi jadi Sidi. Orang Arab itu Bu kalau nyebut ro di huruf ya di kasroh itu ribet. Yi itu ribet. Sayyidi itu ribet buat orang Arab. Makanya orang Arab bilangnya bukan Sayyidi tapi Sidi. Itu. Kalau perempuannya jadi Sayyidatina atau Siti. Ada yang namanya Siti. Nama saya Siti lah. Sayyidatina. Siti, bukan Nurhaliza tapi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, nasab ibu dan ayah beliau bertemu di kakeknya yang kelima yaitu Kilab. Yang keempat, ayah Nabi SAW meninggal dunia ketika Nabi masih dalam kandungan. Umur ayah beliau adalah 18 tahun dan dimakamkan di Madinah. Beliau tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk baginda Nabi SAW. Teman-teman, tadi ayahnya Rasulullah namanya siapa? Namanya siapa? Sayyid Abdullah. Namanya siapa? Nah, depannya ada Sayyid. Kalau untuk perempuan berarti depannya ada Sayyidah atau Sayyidatina. Itu adab kita kepada keluarga Rasulullah. Gitu ya. Dan teman-teman, bapaknya Rasulullah namanya adalah Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah. Beliau itu, Rasulullah itu pernah bersabda begini, Ana ibnu Dhabihain, kata Rasulullah SAW. Ana ibnu Dhabihain. Saya itu adalah anak dari 2 orang laki-laki yang akan dikurbankan.
Pernah dengar hadis itu? Rasulullah itu disebut Ibnu Dzabihain. Julukan Rasulullah itu salah satunya itu anak dari dua laki-laki yang akan dikorbankan. Maksudnya beliau punya nasab sampai ke Sayyidina Ismail alaihissalam. Sayyidina Ismail itu pernah mau dikorbanin sama ayahnya, betul? Waktu pas peristiwa kurban itu loh. Ya kan? Sayyidina Ismail pernah mau dikorbankan oleh ayahnya, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian Sayyidina Ismail diganti dengan seekor domba. Sayyidina Ismail itu kakeknya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nasabnya sampai orang kaya raya. Bukan kaya lagi, kaya raya. Beneran. Kalau ada istilah duitnya nggak berseri, emang beneran duitnya nggak berseri itu Sayyid Abdul Muttalib. Nah beliau tuh pemimpin Quraisy, orang yang paling disegani, salah satu orang terkaya di Quraisy, di Mekah saat itu. Tapi Sayyid Abdullah ini adalah seorang laki-laki yang punya anaknya perempuan mulu. Kalau lahir anak laki-laki meninggal, lahir anak laki-laki kedua baru sebulan 2 bulan meninggal. Jadi nggak punya anak laki-laki, punya anaknya perempuan mulu. Kalau lahir laki-laki, anak laki-laki meninggal lagi, sampai disebutnya abtar. Abtar itu artinya orang yang nggak punya keturunan laki-laki. Sementara teman-teman, di masa itu orang yang punya anak perempuan itu dianggap hina, dianggap sial. Maaf nih, kasar nih bahasa saya. Karena emang itu yang bisa diterjemahkan paling pasnya atau begitu. Orang yang punya anak perempuan di masa itu dianggap sebutnya orang sial, diolok-olok, dibully, dikata-katain gitu loh. Dikatainnya abtar. Abtar itu jelek banget Bu istilahnya. Orang yang sial karena nggak punya keturunan laki-laki, gitu ya. Sementara beliau adalah pemimpin Quraisy, pemimpin yang paling diagungkan saat itu. Akhirnya Sayyid Abdul Muttalib ini bilang, punya nazar, ya Allah, kalau Allah kasih saya anak laki-laki 10, nggak tanggung-tanggung mintanya langsung 10, padahal satu aja belum dapat. Ya Allah, kalau saya punya anak laki-laki 10, satu dari anak laki-laki saya itu akan saya korbankan untukmu ya Allah. Gitu kata Sayyid Abdul Muttalib. Nggak tanggung-tanggung mintanya langsung 10. Kenapa sih teh nazar harus begitu? Zaman dulu nggak ada peraturan nazar itu harus baik atau enggak, karena syariat Islam belum ada. Gitu teman-teman. Jadi boleh nazar begitu, boleh pada masa itu. Dan Sayyid Abdul Muttalib berpikiran, masa iya langsung dikasih 10 gitu loh. Jadi kayak asbun. Iya, kayak asbun gitu. Ternyata dikabulin. Habis nazar itu istrinya, karena beliau bukan punya istri satu, istrinya banyak. Dari istrinya lahir anak laki-laki, dari istrinya Sayyid Abdullah, salah satunya itu. Akhirnya begitu dapat 10, ingat dia, ya Allah, iya, saya pernah punya nazar kalau saya punya anak laki-laki 10 saya akan korbanin. Nih teman-teman, ini ada sebuah hikmah teman-teman, ada sebuah hikmah bahwa kita minta sama Allah, minta yang perinci, ngomongnya yang danta sama Allah tuh. Doa tuh yang danta. Ngerti gak yang danta? Iya, yang jelas. Yang detail. Ya Allah, saya pengen rumah saya 12 lantai. Kalau kuat nyapunya, kalau kuat ngepelnya. Begitu misal, ya Allah saya pengen punya anak soleh dan solehah, yang hafal Quran, yang terdidik, yang beradab, yang bla 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 bla, yang rinci mintanya gitu loh. Karena apa?
Karena teman-teman, bahkan Rasulullah, sahabat Rasulullah, untuk urusan sendal jepit aja mintanya sama Allah. Urusan sendal jepit loh. Urusan sendal jepit. Bahkan sahabat urusan milih panci minta terjalin terus sama Allah. Urusan milih sendal aja mintanya sama Allah. Nah ini Sayyidah Abdul Muttalib minta sama Allah 10 anak laki-laki dan ternyata dikabulkan. Begitu juga kita kalau minta tak minta jangan tanggung-tanggung sama Allah. Ya Allah nggak apa-apa deh saya mah, yang penting biar bisa bayar utang aja ya Allah, jangan begitu. Ya Allah minta saya biar lunas hutang, biar kerehab rumah, biar kebeli mobil, biar bisa berangkat haji setiap tahun. Mintanya jangan tanggung-tanggung karena kecil buat Allah mah, gitu loh. Nah ini dikabulin nih doanya Sayyid Abdul Muttalib, punya anak laki-laki 10. Dengan beliau yang nazar, kalau saya punya anak laki-laki 10, saya mau korbanin. Akhirnya karena beliau adalah pemimpin Quraisy, beliau merasa saya harus menyelesaikan nazar saya ini. Akhirnya teman-teman dibuat undian. Dari 10 anak itu dikocok namanya, siapa yang keluar namanya. 2 kali dikocok, yang keluar namanya Abdullah. Ketiga kalinya yang keluar tetap Abdullah. Sementara Abdullah ini adalah anak kesayangan Abdul Muttalib. Dan ternyata anak kesayangan hikmahnya teman-teman. Terkadang sering kita itu diuji dengan sesuatu yang paling kita cinta. Itu loh. Kita itu sering diuji dengan sesuatu yang kita paling cinta. Kita diuji sama anak kita, sakit-sakitan mulu, misal gitu ya, anak kita nguji kesabaran banget. Bahkan mungkin maaf, ada anaknya yang diambil Allah duluan, cek hati kita. Bisa jadi kita kebangetan cintanya sama anak kita nih, sampai melalaikan hati kita ke Allah. Akhirnya ditegur kita oleh Allah melalui ujian berupa anak kita. Kita diuji, misal kehilangan mobil, misal gitu ya, ditipu sekian juta, sekian ratus juta gitu kan. Mungkin ada yang bilangannya sampai miliaran gitu kan, hilang begitu aja, ditipu orang gak balik lagi. Cek hatinya, bisa jadi kita sebegitu cintanya dengan uang yang kita miliki. Gitu teman-teman. Terus saya mah enggak sih, enggak diuji dengan anak, enggak diuji dengan suami, enggak diuji dengan harta. Saya diujinya sama mertua. Saya diujinya sama tetangga, netizen. Iya teman-teman. Dan ujian melewati haters, netizen itu udah ada dari zaman Rasulullah SAW, bahkan dari sebelum zaman Rasulullah. Ini buktinya, Abdul Muttalib dibully sama orang, dibilang abtar, dibilang sial, dibilang apaan pemimpin gak punya anak laki-laki. Pembunuhan karakter udah ada di situ, gitu. Jadi sekarang kalau kita ketemu sama netizen, ya, terus kita ternyata kebawa omongannya, berarti kita termasuk orang primitif. Ya, cara pikir kita masih purba. Iya, karena itu udah ada di zaman sebelum nenek kita dilahirin, sampai Islam belum ada, netizen dan haters itu menyebar di seluruh bagian dunia. Jadi ya udah, anjing menggonggong, kafilah tetap begitu. Selama kita berjalan pada sesuatu yang baik, tetaplah berbuat baik. Karena kita melakukan baik untuk Allah, bukan untuk yang lain. Oke? Cocok? Cocok ya? Oke, begitu. Nah, kemudian dikocok yang keluar adalah Sayyid Abdullah. Nah, besoknya tuh mau dipotong nih, mau disembelih Sayyid Abdullah. Datang orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Muttalib, kamu mau ngapain?
Kata Abdul Muthalib, saya mau nyembelih anak saya nih karena saya pernah punya nazar. Kalau saya nggak melaksanakan berarti saya ingkar. Saya ini pemimpin Quraisy. Kalau nazar saya nggak saya laksanakan, bukan saya doang yang kena azab. Nanti orang-orang sekitar Mekah akan kena azab karena nazar yang tidak ditunaikan. Maka saya akan laksanakan nazar saya. Padahal itu hancur hatinya. Anak saya kan mau dipotong, bayangin aja. Jangan lagi dipotong ya. Anak kita digigit nyamuk aja, nyamuknya kita cari. Iya kan? Anak kita tidur, pas besok mukanya tutul-tutul nih, merah-merah nih. Besoknya kita pasangin obat nyamuk, ya kan? Kita pasangin kelambu, kita kasih lotion anti nyamuk. Biar apa? Biar jangan digigit. Itu perkara nyamuk. Ini mau dipotong guys anaknya. Gimana nggak hancur itu hati orang tua. Ngelihat anak kita sakit aja kita nggak bisa tidur, betul? Anak kita sakit, apa kita makan masuk? Makan aja sih teh saya mah. Justru saya kalau pusing nafsu makan saya bertambah. Mereka itu banyak motongin bayi perempuan, banyak ngebunuh bayi perempuan. Ibu-ibu, orang Quraisy itu, orang Mekah itu dulu nih, kalau ketahuan bayinya perempuan, dibikinin lubang dari bawah tempat lahiran istrinya nih. Jadi begitu dilihat, wah perempuan, langsung dimasukin lubang, ditutup langsung dikubur hidup-hidup. Itu kayak gitu, karena aib. Kalau orang-orang sekitarnya tahu dia punya anak perempuan, diolok-olok, habis. Dicaci maki bla bla dan seterusnya. Makanya langsung dibunuh. Kata orang Quraisy, di sini udah banyak pembunuhan anak perempuan. Sekarang ente mau motong anak laki-laki, nanti viral. Secara yang melakukan adalah public figure. Iya, yang melakukan itu artis papan atas gitu loh. Sedikit kesalahan itu bisa kesorot sama netizen, bisa dirujak sama seantero Indonesia. Benar kan ya? Makanya kesalahan yang dibuat sama orang, sama guru misal, kecil kesalahannya, tapi itu besar banget efeknya di mata orang karena beliau adalah difigurkan, gitu loh. Yang ini Sayyid Abdullah bilang begitu, dibilanginnya kayak gitu, Sayyid Abdul Muthalib ini. Kan banyak orang yang motongin anak laki-lakinya, gitu. Akhirnya kata Sayyid Abdul Muthalib, bener juga sih. Terus ngapain dong saya? Sekarang gini, kamu harus cari solusi, datang ke Syam. Syam itu sekarang Syria, teman. Syria itu belangkulonnya belokang. Iya, agak nikung sedikit dari Bancong lah. Itu di Syam ada seorang perempuan, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Tapi perempuan itu adalah perempuan solihah. Perempuan itu adalah perempuan yang punya hikmah. Dia itu ahli kitab yang dijadi rujukan orang-orang saat nggak bisa ngambil keputusan. Kamu datang ke sana minta solusi dari perempuan itu. Akhirnya Sayyid Abdul Muthalib berubah pikiran kan, oh ya udah deh kalau gitu kita kemas-kemas yuk, kita kemas-kemas. Disiapin barang-barangnya, dibawa nih Sayyid Abdullah ke sana. Barangkali gitu ya, mau dimandiin kembang 7 rupa, misal gitu kan. Iya, atau mau dibikinin air adem gitu kan, atau apalah, takutnya kan begitu. Makanya atau mau disuwuk, tahu disuwuk. Iya, kalau mungkin kita terjemahkan di sekarang ya. Akhirnya dibawalah Sayyid Abdullah ke sana. Begitu dibawa, bener teman-teman, itu ketemu sama seorang perempuan. Punten, ini saya dari Mekah, saya Abdul Muthalib. Nah Abdul Muthalib saya ini datang ke sini punya hajat, dicerita ini, bla 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 dan seterusnya. Akhirnya kata si ibu itu, ya udah Pak, Bapak tunggu dulu ya Pak ya. Saya tuh temui saya besok. Saya mau minta dulu sama Allah. Orang ini kenal Allah. Saya mau minta dulu sama Allah solusi terbaiknya bagaimana. Artinya apa teman-teman? Orang ini mau istikharah. Cuma nggak dibahasain istikharah aja, gitu. Mau istikharah.
Datang ke tempat yang tepat, ke orang yang hatinya tersambung ke Allah untuk minta solusi, begitu. Dan tahu nggak teman-teman, di tengah-tengah, di situ perempuan dianggap benalu, dianggap hina, ternyata perempuan ini tetap bisa berkilau. Di tengah-tengah orang menghujat perempuan, karena apa? Karena kesolihahan hatinya. Kesolihahan hatinya. Berarti perempuan, seberat apapun badai hidupnya, seberat apapun masalahnya, serumit apapun jalan hidup, lalui semuanya. Seberat apapun, bukan berat ujiannya, tapi sempit hati kitanya. Oke nggak? Bukan berat ujiannya, tapi sempit hati kitanya. Karena hati manusia tuh ada yang begini, nih sekecil ini, berarti dia cuma muat dengan air segelas ini. Ada yang segini, berarti dia cuma muat dengan air segini. Ada yang seember, berarti dia cuma muat untuk air seember. Ada yang sebak, berarti dia cuma muat air sebak. Ada yang selaut, samudra, airnya nggak bisa dihitung berapa liter, tapi muat. Karena apa? Karena luas. Hati kita begitu, teman-teman. Bukan berat masalahnya, hati kitanya yang terlalu sempit. Sempitnya apa? Nggak ada Allah, nggak ada iman. Iman kitanya belum terlalu mencuat. Komunikasi kitanya nggak selalu baik ke Allah, gitu loh teman-teman. Jadi masalah apapun, seberat apapun ujian hidup kita, selama hati kita lapang, hati kita luas, kita tersambung kepada Allah, semuanya bisa dilalui. Karena semua yang mengendalikan Allah. Kita minta pada Tuhan. Kita, Allah yang ngerapihin semua masalah kita, Allah yang ngasih penyakitnya, Allah yang ngasih masalahnya, Allah juga yang paling tahu solusinya. Kita mintanya sama Tuhan, namanya Allah. Paham teman-teman? Paham ya? Nah ini, si perempuan ini nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi kesolihahannya menjadi tempat orang-orang minta hikmah kepada beliau. Besoknya datang lagi Abdul Muthalib. Begitu datang dikasih tahu, Pak, sekarang Bapak pulang, bikin undian 2 kocokan. Yang pertama nama Abdullah, yang kedua nama Ibil. Ibil itu nama onta. Bapak kocok tuh Pak. Kalau keluarnya Abdullah ganti taruhan 10 unta. Sampai yang keluar namanya Ibil. Kalau keluarnya Abdullah ganti dengan 10 unta, keluar lagi Abdullah ganti 10 unta, sampai keluar nama Ibil. Begitu nih kata si ibu ini. Begitu ya Bu? Ya begitu. Ya ada begitu. Pulang nih, begitu pulang, sebelum pulang dikasih hadiah ke ibu, gitu kan? Karena membantu. Dan ini juga nih teman-teman. Maaf. Di sini ada guru TPQ? Ada guru TPQ? Ada ya? Ibu-ibu, kalau di jangan hilang. Ditagih nih kita nih bayar syariah di TPQ, di tempat ngaji, misal gitu ya. Ih, gurunya mata duitan. Ih, nggak lillahi ta'ala. Bukan begitu. Ikhlas itu urusan hati dia dengan Allah. Urusan kita adalah adab dengan ilmu. Paham? Adab kita dengan ilmu adalah memuliakan yang punya ilmu. Anak kita dikasih ilmu sama gurunya, ya ilah, gurunya kagak dipikirin, jajannya, beli sabunnya, kebangetan teman-teman. Gitu loh. Jadi urusan kita adalah beradab dengan ilmu. Ikhlas mah urusan dia sama Allah. Gitu. Mana guru TPQ? Hidup guru TPQ. Iya, karena bayar les sampai 250.000. Sampai 150.000, bayar TPQ 30.000, nunggaknya 6 bulan. Iya, serius dah. Ini suara hati nih. Ya Allah, les matematika, les bahasa Inggris, apa segala macem. Iya kan?
Bayarnya ratusan ribu, giliran ngaji. Ya udah Bu Haji, Pak Ustadz, Bu Ustadz, ini ya, apa namanya, saya nggak bisa ngasih apa-apa ini buat anak saya. Makasih banyak, doa saya nggak putus-putus. Emang kenyang guru sama doa? Urusan kita beradab dengan ilmu. Paham ya? Nah, gitu. Dikasih hadiah tuh, si ibu tadi tuh. Pas balik benar dikocok. Begitu dikocok keluar Abdullah. Diganti 10 unta, kocok lagi keluar Abdullah, diganti 10 unta. Sampai 10 kali ngocok, keluarnya tetap nama Abdullah. Pas ke-11 kalinya baru keluar Ibil. Iya, berarti Abdullah ditebus dengan 100 unta. Nggak jadi dipotong tuh, nggak jadi dikurbanin. Dipotong itu unta, terus dagingnya disedekahkan buat orang-orang di sekitar Mekah. Saat itu pesta tuh, pesta. Karena kecil buat seorang crazy rich. Iya kan, crazy rich. Salah kagak nih saya ngomong nih? Untung pakai nikob, kalau enggak saya muncrat-muncrat nih bisa. Iya gitu. Crazy rich ya, gitu kan, di Mekah saat itu kecil 100 unta dikasih itu sedekah. Nah, akhirnya Sayyid Abdullah tidak jadi dikurbankan. Itu sebab Rasulullah disebut ana ibnu Dzabihain. Aku adalah anak dari sebenarnya. Cuma ini bisa sampai subuh kita ceritanya. Iya, saya kalau tidur saya kalau nginep di sini bingung. Saya tidur di kamar mandi. Jadi saya pulang aja, nggak mungkin sampai subuh. Gitu ya teman-teman ya. Oke, tagline-nya kita mau ambil nih highlight-nya. Oke, ini nasabnya Rasulullah, dari bapaknya mulia, dari ibunya mulia. Lahirlah seorang manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya apa? Pesannya, kalau kita pengen punya anak yang mulia, maka lihat orang tuanya mulia enggak. Begitu. Orang tuanya mulia enggak? Kita nih, mungkin kayak Uti masih punya anak gadis enggak, Ti? Enggak. Yang punya anak gadis? Oh, punya anak gadis? Bu Eko? Ya. Atau punya anak laki-laki yang mau nyari mantu? Jangan cuma sekedar ngeliat wibawanya. Bawa mobil. Gitu ya. iPhone. Bawa iPhone gitu. Bawa apa nih? Enggak ada. Jangan cuma sekedar dilihat bawanya, tapi dilihat nasabnya. Dilihat nasabnya. Nih orang baik-baik nggak nih? Orang baik-baik nggak nih? Selain dilihat nasabnya, dilihat agamanya. Agamanya bagus nggak? Kayaknya nasabnya mah zong dah. Lihat agamanya. Udah. Ya zong. Nah sekarang Rasulullah itu bapaknya nasabnya mulia, orang-orang mulia, keluar tuh seorang nabi paling mulia. Nah kita sekarang saya bukan keturunan kiai, gitu ya. Saya bukan keturunan Habib, saya bukan keturunan waliullah. Terus berarti saya nggak punya peluang punya anak soleh, punya anak solihah, punya anak mulia. Bukan begitu. Kalau kita, maaf ya, nggak dapat dari segi nasab, berarti kita yang harus mulai kemuliaan itu. Kemuliaan itu harus dimulai dari kita. Terus saya harus jadi kiai, jadi harus ustazah? Enggak. Mulailah memperbaiki segala yang buruk dari diri kita. Begitu. Nyambung? Mulailah memperbaiki yang buruk dari diri kita, biar kita mulia di hadapan Allah.
ilmunya nggak jadi apa-apa, yang penting mulia di hadapan Allah. Karena cukup Allah yang tahu. Allah nanti yang bikin anak kita soleh-soleha. Gitu, belajar dari ini nih. Nasab Rasulullah mulia, orang-orang mulia. Ibunya Rasulullah mulia dan terlahir dari orang-orang mulia. Maka lahirlah seorang Nabi akhir zaman sebagai manusia paling mulia. Berarti kita pengen punya anak soleh, pengen punya anak solihah, pengen punya anak mulia. Belajar dan mulai dari diri kita untuk memuliakan diri sendiri dengan memperbaiki yang buruk-buruk dari diri kita. Mulai diperbaiki lisannya, diperbaiki pandangannya, pendengarannya, hatinya, tindak tanduknya, akhlaknya, ibadahnya. Paham? Ya, belajar bareng-bareng ya. Ini yang ngomong bisa banget ini kalau ngomong. Bener. Ini yang lagi ngomong bisa banget kalau ngomong, tapi belum tentu juga praktekinnya. Makanya yuk belajar bareng-bareng. Belajar saat ini, belajar saat ini. Belajar gimana tadi? Tagline-nya hashtag, pakai hashtag. Nanti bisa jadi status ya. Belajar tanpa nanti, belajar tanpa henti, belajar mulai saat ini. Hashtag kajian senja khulasah Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin. Gitu, paham ya? Nah, berarti banyak banget tuh hikmahnya tuh. Banyak banget karena emang sirah itu banyak hikmah. Makanya seneng saya kalau dengerin sirah itu seneng karena banyak banget pelajaran hidup buat kita. Utamanya apa tadi? Kalau nyari mantu, nyari anak, jangan lihat bawaannya. Bawa mobil. Bawa iPhone gitu. Gitu ya. Naqifuna bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة مع زمرة الأولياء. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواكما. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Ushri binafsi wa iyyakunna bittaqwallah. Tsumma assalamu alaikum. Alhamdulillah selesai sudah kajian sore hari ini, dan semoga ilmu yang diberikan